Orang yang pro Megawati itu begitu mendewakan Soekarno, seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno, sampai ada HAM Soekarnoisme. Bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno. Memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno. Tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati. Karena embrio yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908. Sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam, sehingga kebangkitan Indonesia dimulai 1908. Karena saat itu yang pertama mencetus ide melawan Belanda adalah kiai-kiai Islam, yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam, terus lama-lama menjadi serikat Islam, terus lama-lama menjadi partai Islam, dimulai dari angkatannya Hos Cokroaminoto. Jenis Haji Umar Said sinten Cokroaminoto, itu disingkat jenis Hos Cokroaminoto. Jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam, karena dulu pertama pendiri era kepartaian niku malah partai-partai apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja. Bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia, itu ada negara yang bernama Demak Bintoro, ada Demak Ngayogyakarta apa? Karto. Itu semua negeri apa? Islam. Ya paham. Sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN. Dan sampai kan kita ini kan kayak dinabubukkan seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Soekarno. Sehingga nak wani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia. Ya kita tidak mungkin nggak menghormati Soekarno, beliau sebagai pahlawan besar kita hormati. Ya, tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Ya itu kan namanya pekerdian. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja, juga bukan untuk partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja. Ya sama, tapi kita juga adil, sebagai kiai juga adil. Hos Cokroaminoto bikin partai Islam adalah untuk mengusir Belanda dari bumi Indonesia, yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia, tidak hanya yang Islam saja. Ya kita adil, sama-sama adil. Saat nasionalisme ya tidak mengurangi keagamaan, saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme. Tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik. Di sawangannya nawas duet Pak Hasim Mega nasionalis religius itu sudah ditren. Agar duet senengannya pasangan nasionalis sampai apa nak nasionalis terus wajib sholat, apa nak religius terus gak wajib nasional. Sebetulnya itu kan sih apa kan orang Indonesia itu wajib sholat hanya karena atas nama nasionalis. Apa nak gue ngiyai itu wajib bayar pajak. Itu kan pengkerdilan, proses pembohongan ya. Pembohongan secara publik. Kau dibodokno, sedurunge bodoh, itu kan itu kan repot. Namanya sedurunge bodoh dibodokno kenapa? Nurut. Makanya kalau seneng ya, kayak kemarin Hari Kebangkitan Nasional itu seneng kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908. Pentingnya bahwa orang-orang yang sok Soekarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri, karena bangsa ini berdiri semenjak 1908. Dimulai dari gerakan Budi Utomo sampai Hos Cokroaminoto sampai macam-macam ya, serikat-serikat Islam. Tapi ini terungkap sausé tukaran. Jadi sebetulnya Presiden Gus Dur jadi presiden biasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 45. Megawati biasa. Ya karena beliau berjuang lewat bapaknya, ya sama semuanya sah. Pak SBY juga sah, karena keluarga militer. Apa mana dia mantu nih Sarwa Edi sing raro sapa perjuangannya mertua nih. Gak iso adol bapak ya adol mertua. Soalnya pokoknya sing dikena didol pokoknya. Tapi artinya sama, kita secara sejarah itu sama. Kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah. Karena berdirinya nasional udah lewat para kiai itu takono sejarawan manapun. Kayak profesor siapa di UI, siapa saja profesor-profesor sejarah bilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam. Bahkan versi orang nasionalis sekalipun tuh bilang, karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan. Karena Islam melahirkan satu paham jihad, bahwa ketika ada kolonial Belanda, wong Islam terinspirasi harus jihad. Sehingga lahir partai-partai Islam. Dulu yang dilawan itu perdagangan. Ini kalau cerita sejarah, santri-santri sadar. Jadi santri salaf dengan model sekarang sing raro duit, raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri.
Lho boten niku lho fair. Sing gak seneng dagang, gak seneng mergawe itu mengkhianati pendiri pesantren. Sama lihat sejarah tahun 1908 itu namanya tidak SI, tidak Serikat Islam, tapi Serikat Dagang Islam. Karena para kiai adalah melawan dominasi Cina di Surakarta dan dominasi Belanda menguasai sentra-sentra perdagangan. Sehingga yang dilawan pertama adalah piye supaya kolonial gak menguasai aset-aset ekonomi. Sama takono sejarah cek versi kiai, cek versi buku, asal gak versi klenek. Itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh Cina dan Belanda, sehingga mereka bikin serikat.